Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Rugunisba Purba, guru SMP Negeri 4 Dolok Sanggul. Saya akan berbagi praktik baik asesmen diagnostik real time. Asesmen diagnostik dilakukan guru untuk mengetahui atau mendiagnosa awal kemampuan dasar setiap peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, apa saja yang membuat perlunya asesmen diagnostik? Yang pertama, tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurunnya kemampuan siswa. Yang ketiga, adanya kesenjangan kompetensi. Yang keempat, munculnya gangguan emosi dan psikologi siswa. Yang kelima, siswa tidak fokus dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, banyak tantangan yang dihadapi oleh guru dalam membuat asesmen diagnostik ini. Yang pertama, bagaimana memetakan kemampuan siswa-siswa di kelas secara tepat. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, dan belum paham pembelajaran yang sudah diajarkan. Untuk menghadapi tantangan dari asesmen diagnostik itu, guru melakukan 2 asesmen, yaitu yang pertama adalah asesmen non-kognitif dan yang kedua asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Asesmen kognitif memiliki tujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi siswa. Asesmen diagnostik real time yang saya lakukan ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan kertas, dan hasil dari kertas siswa yang sudah dijawab pertanyaan oleh mereka, saya olah di Google Sheet. Merancang asesmen diagnostik, mengisi survei kesiapan belajar dengan membuat 3 poin penting. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan persyarat. Yang kedua, menyusun instrumen asesmen. Yang ketiga, melaksanakan asesmen diagnostik. Selanjutnya, membuat asesmen awal pembelajaran non-kognitif dan kognitif dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, melakukan asesmen non-kognitif di awal masuk tahun pembelajaran dan melakukan asesmen kognitif di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Langkah berikutnya adalah mendokumenkan hasil asesmen diagnostik peserta didik. Dari hasil dokumen asesmen diagnostik peserta didik, kita dapat menganalisis kondisi dan kemampuan peserta didik. Langkah berikutnya adalah menganalisis hasil survei dengan Google Sheet. Dari hasil survei ini bisa kita melihat kemampuan dan perkembangan peserta didik. Dari hasil asesmen awal pembelajaran yang kita praktekkan, kita dapat melakukan rencana tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan aplikasi Mentimeter. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kelas satu bis ada yang tidak hadir hari ini. Oke, semuanya hadir. Kita memulai pembelajaran kita, yaitu judulnya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem hukum nasional. Ya, nah minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi dan kedudukan dari Pancasila ini. Yang pertama kita bahas
tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan fungsi dan kedudukan. Kedua nanti yang konten yang kita pakai dalam pembelajaran kita ini. Jadi sistem pembelajaran yang kita pakai ini adalah pembelajaran namanya adalah TPEC ya. Dalam pembelajaran itu yaitu teknologi ya, yaitu komputer ini. Kita pertama nanti kita pakai konten yaitu Mentimeter ya. Nah, nanti baru di akhir pembelajaran kita menggunakan namanya Canva. Nanti Ibu ajari kalian semuanya bagaimana menggunakannya. Ya, jadi sudah jelas apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak ibu ya. Nah, yang pertama anak ibu kita kerjakan adalah ibu mau melihat dulu kemampuan kalian setelah sudah kita pelajari itu apa fungsi dan kedudukan. Ketik di Google itu seperti yang ini mentimeter.com. Ketik mentimeter.com. mentimeter.com. Ketik loginnya. Nah, ibu mau mengetahui apa yang kamu ketahui tentang fungsi dan kedudukan dari Pancasila itu. Kalau masukkan kode, ibu bacakan kodenya 6147 ini 6147775. Klik submit. Pancasila. Yang pertama ada di sini jawabannya Jiwa Bangsa Indonesia. Ada yang sebagai dasar negara, ya. Ada Jiwa Bangsa Indonesia, ada sebagai dasar negara. Jadi anak-anak itu sudah pintar. Yang mana di sini sebagai fungsi dari Pancasila? Pembelajaran kita hari ini tuliskan di kertas satu lembar. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Tuliskan ketuanya. Asesmen diagnostik real time yang dilakukan oleh Ibu Rugun Nisibapurba sangat menginspirasi saya karena asesmen diagnostik real time ini saya praktekkan di kelas saya. Saya bisa mengetahui kemampuan dasar murid saya sebelum memulai pembelajaran. Dengan begitu, saya bisa memetakan minat peserta didik supaya next berikutnya saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dari hasil asesmen diagnostik yang dilakukan guru, yang pertama mendapatkan pemetaan murid, yang kedua mengakomodasi semua kategori belajar murid, yang ketiga pembelajaran yang sama dengan gaya dan cara belajar yang berbeda. Implementasi asesmen diagnostik real time ini membantu guru dalam mengembangkan rancangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Demikianlah praktik baik ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Guru hebat.